kamu, pegawai kamu. Kalau seandainya itu semua diambil oleh Permadi, terus dia memecat semua karyawan-karyawan kamu, bagaimana nasib mereka? Gimana pertanggungjawaban moral kamu kepada para karyawan kamu ini? Itu hak orang lain juga, bukan cuma harta kamu sendiri. You have to think about it. Maaf, kamu kan kenal sama Permadi, mungkin kamu ada input atau ide atau apapun, since you know. Makasih Binina, Bibi memang baik sekali dan selalu ngertiin aku. Aku akan tulis kata, tolong antarin aku pulang ke rumah Pondok Pelita. Ayo sayang, kamu belajar tulis ya. Iya. Kakak mau nulis apa nih adek? Coba kita lihat. Kakak nulis apa nih ya? Ya? Ya Allah, susah banget nulis hurufnya. Tolong kuatin tangan aku ya Allah, biar aku bisa menulis. Adek, kakak udah bisa nulis huruf T. Adek, lihat dong ini. Hei. Wah. Ya, pulpennya jatuh. Kenapa tangan aku kaku banget? Iya hore. Kakak udah bisa nulis huruf T. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit aja dulu pelan-pelan. Nanti juga bisa kok. Iya, Bi. Kalian berdua langsung kurung mereka di kamar ini. Siap, Mas, Bos. Mas, Bawa mereka. Jangan kurung aku sama Kayla, Mas. Mas. Jangan kurung Kayla sama Mama. Ayo bawa mereka. Mas. Mari, Bu. Nona. Binina dipanggil sama bos tuh. Iya mas. Aduh, kenapa aku dipanggil sama Pak Permadi ya? Apa mungkin gara-gara aku nekat nelfon Mas Indra tadi? Aku jadi takut. Tapi kalau aku nggak keluar, nanti Pak Permadi makin marah sama aku. Kasihan banget sih sama Bunia dan Non Kayla. Kenapa mereka bisa datang ke sini lagi ya? Atau mereka ketangkep sama anak buahnya Pak Permadi? Nina, yang ada di dalam kamar ini ada Nia, itu istri saya, dan Kayla anak saya. Mulai sekarang kerja kamu ekstra ya, yaitu mengurus mereka selama mereka masih ada di sini. Paham ya? Baik, Pak. Good. Aduh, Ibu Nia tadi lihat aku nggak ya? Apa dia masih ingat kalau aku orang yang nolongin dia waktu kabur waktu itu? Gawat. Aku bisa ketahuan Pak Permadi kalau Ibu Nia sampai keceplosan. Aku nggak bisa bayangin apa yang bakal dilakukan sama Pak Permadi ke aku dan juga Abizar. Kalau dia tahu aku sudah ngebantu istrinya kabur dari dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan Rena. Aduh, cucu opa. Aku bener-bener gak nyangka. Ternyata Permadi seperti itu. Sekejam itu sama Rena. Bu Elsa, saya datang ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Sarah. Mohon maaf, saya baru sempat ketemu dengan Ibu Elsa.
Terima kasih ya untuk perhatiannya. Sa, Permadi itu bukan yang waktu itu kesini ngucapin bela sungkawa. Iya Pak, benar. Tapi dia tuh di depan aku kelihatannya baik banget loh Pak. Tapi sekarang aku nggak nyangka kalau ternyata dia sekejam itu sama Reina. Permadi bilang ke saya, katanya kalau mau Reina kembali, dia minta tebusan seluruh harta saya. Astagfirullahaladzim. Kamu udah lapor ke polisi? Sempat, Pak. Sempat mau. Nah, terus? Setelah saya melihat sifatnya Permadi, saya agak sedikit takut kalau nanti tiba-tiba Reina yang disakitin, Pak. Kalau misalkan saya lapor polisi. Masalahnya sekarang saya belum tahu Permadi sama Reina itu ada di mana. Makanya mau nggak mau saya harus ngikutin permainannya dulu. Sambil saya pikirin cara-cara yang lain. Ini bahaya sekali. Dan this is so ridiculous. Ini nggak masuk di akal. Maksudnya Permadi hanya memberikan kamu opsi, memberikan kamu waktu, mengulur waktu supaya kamu kebingungan dan pokoknya gini. Kamu jangan percaya sama apa yang dikatakan sama Permadi, oke? Maaf. Ya gini, Ma. Aku nggak masalah kok. Hartaku diambil sama dia semua. Aku nggak masalah hidup miskin. Yang penting Reina kembali ke sini. I know. Kita semua di sini willing, bersedia untuk berkorban demi Reina, demi Askara, demi orang-orang yang kita cintain. Tapi ingat, kalau kamu kehilangan harta kamu, bagaimana nasib dengan karyawan-karyawan kamu? Di dalam harta kamu itu ada hak milik orang lain. Ada hak karyawan kamu, pegawai kamu. Kalau seandainya itu semua diambil oleh Permadi, terus dia memecat semua karyawan-karyawan kamu, bagaimana nasib mereka? Gimana pertanggungjawaban moral kamu kepada para karyawan kamu ini? Itu hak orang lain juga, bukan cuma harta kamu sendiri. You have to think about it. Maaf, kamu kan kenal sama Permadi, mungkin kamu ada input atau ide atau apapun, since you know him. Sebenarnya saya ada ide, Tante. Gimana kalau saya ajak Permadi untuk ketemu di suatu tempat? Ya sekarang gini, dia bisa datang ke sini dengan santainya, berarti kan dia nggak tahu kalau kita itu masih satu keluarga kan? Nanti setelah itu kita kasih pelacak aja, jadi kita tahu setiap keberadaan dia ada di mana. Sa, tapi itu kan bahaya, Sa. Ya, Papa ini nggak tahu nih orang ini siapa. Dia mampu berbuat apa. Sebetulnya, menurut Papa, polisi harus tahu hal ini. Jadi kita bisa koordinasi sama polisi. Cuman, ya memang kondisinya membingungkan, betul ya. Memang ada baiknya koordinasi sama polisi supaya secara hukum juga kita nggak salah. Ya, Elsa, Papa kamu benar. Kita semua masih dalam keadaan berduka dan Tante cuma minta input dan ide dari kamu. Tante nggak mau kamu mengorbankan diri kamu untuk bertemu dengan Permadi. Look at you, kondisi kamu juga. You know. Tante tenang aja ya. Insya Allah ini aman. Karena cuma ini satu-satunya jalan supaya kita tahu Reina ada di mana. Ya. Kayla, Papa nggak kurung Kayla di sini kok. Kalau Kayla mau tidur di tempat lain, di kamar lain, boleh. Boleh sayang. Tapi ada syaratnya. Kayla harus patuh ya sama Papa. Aku nggak mau sama papa. Aku cuma mau sama mama. Kamu sama Kayla udah terlalu berani membangkang saya.
Dan saya nggak suka kalau Kayla lebih memilih kamu dibanding saya. Hidup kamu gak akan pernah tenang kalau kamu terus-terusan berbuat kejahatan seperti ini, Mas. Jangan menggurui saya. Kamu jangan lupa, kalau hidup kamu sekarang aja bergantung dari kebaikan saya. Kamu ingat itu. Kamu harus tahu diri. Ya, halo Bu. Oh, Ibu mau ketemuan di kafe yang biasanya. Ketemuan besok? Oh ya, baik. Oke Bu. Saya udah gak sabar untuk bertemu sama Ibu. Sampai nanti Bu. Nah, nanti kamu pas ketemu Permadi, kamu biasa aja ya. Jangan sampai kelihatan kalau kamu lagi ngejebak Permadi. Ya. Nanti kalau udah sampai dalam, kamu ambil tempat duduk yang agak pojokan ya. Supaya bisa terpantau semua. Nanti ada tim juga yang berjaga di situ. Ya. Terus kalau misalkan melihat ada gelagat sesuatu yang mencurigakan dari Permadi, dan itu sedikit membahayakan kamu, langsung kabari. Supaya kita bisa standby semua. Langsung nolongin kamu ya. Iya. Misi, Pak. Bu. Alat apa itu? Ini GPS, Pak. Jadi memang saya cari yang agak kecil supaya nggak terlacak sama Permadi, supaya lebih aman. Makasih ya. Sama-sama. Saya minta tolong. Sebisa mungkin GPS ini harus masuk ke kantong jasa Permadi. Supaya saya bisa melacak Permadi kemanapun perginya. Ya? Maaf. Hati-hati ya, Nak. Papa minta kamu harus hati-hati. Take care, Sa. Saya berharap banyak sama kamu. Saya minta maaf sama kamu dan Papa. Karena masih dalam suasana berkabung seperti ini harus membantu saya. Ya nggak apa-apa. Ini kan salah saya juga. Saya yang bikin. Udah, Sa. Ya pokoknya doain aja ya supaya aku berhasil. Ya, selalu. Terima kasih ya Pak udah izinin aku. Ya, saya. Hujan, saya. Ya. Hati-hati Ya ya. udah, aku ke dalam ya. Iya, iya. Awas Askara, jangan injek kabel listrik itu. Kamu bisa kesetrum nanti. Jangan ke situ Askara, jangan, stop. Ya Allah, tolong adek aku Askara, dia mau kesetrum. Tolong ya Allah, tolonglah Askara. Kita jalan-jalan ke taman yuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim sayang. Ya Allah, hampir aja kamu kesetrum, nak. Ya Allah. Ya Allah, bisa. Mama nggak tahu harus gimana kalau Mama harus kehilangan kamu, sayang. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Binina sudah